Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita pada acara inti di kajian subuh ini, yaitu mendengarkan uraian surah Al-Imran ayat 113 yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Hafrizal Al-Hasani. Kali ini Ustadz akan didampingi oleh Ibu Rahmi Wahyuni. Mari kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah, kami beserta para peserta offline ada kurang lebih 45 orang, semuanya tanpa kurang satu apapun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan selalu kesehatan dan umur yang berkah dan ketaatan. Amin. Dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Saya sapa juga Ibu Rahmi Wahyuni. Sudah siap ya, Ibu? Insya Allah siap, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya kami persilahkan untuk Ustadz melanjutkan acaranya. Kami silahkan. Syukran Bu Saibah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an wa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allah telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat kita beragama Islam. Nikmat kita pada saat kita lahir ke muka bumi, tanpa kita minta pun, Allah berikan nikmat kita Islam. Kita nggak bayangkan, andai saja kita beragama di luar Islam, entah di mana kita sekarang, kita nggak tahu. Entah kita di nightclub, entah kita tempat perjudian, entah mana. Tapi karena Allah berikan nikmat iman, nikmat Islam, kita ada di sini. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita senang dalam melaksanakan semua perintah Allah. Senang. Kenapa? Kita percaya pada Allah. Senang kita sholat, bahagia kita pergi haji, bahagia kita tahajud malam, bahagia. Kenapa? Faktor iman yang ada di dalam kita. Kemudian Allah berikan kita nikmat kesehatan badan. Dan sehat badan, Bapak Ibu mudah mengklik Zoom, melangkah kaki ke masjid, mudah kita untuk melaksanakan perintah puasa dan sebagainya. Mudah. Kenapa? Faktor sehat. Kemudian Allah berikan kita panjang umur, nikmat besar lagi. Dengan nikmat panjang umur yang masih ada sekarang, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya menuju Allah. Karena nanti tempatnya kita akan tuju, kita nggak tahu. Sejauh berapa kalau kita jalan dari Padang Jakarta, kita perlu bekal. Duit kah, makanan kah, jalan kaki, perlu bekal. Bagaimana nanti di Padang Mahsyar yang tidak tahu kita di mana tempatnya. Kita perlu banyak bekal. Siapkan bekal sebanyak-banyaknya. Nah, bekal kita apa itu? Salah satunya adalah senang dengan Al-Quran. Jadi kan hari-hari kita ke depan, tidak ada lagi hari yang berbuat maksiat. Nggak ada lagi. Kita kumpul sebanyak-banyaknya amal. Kenapa? Kita sadar sesadar-sadarnya bahwa kita akan kembali pada Allah. Dan kita pada pagi ini diberikan Allah, dititip Allah, rasa cinta Quran. Cinta Quran ini apa? Sebagai bukti bahwa kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Karena Rasul tidak meninggalkan
jabatan. Rasul tidak meninggalkan warisan. Yang ditinggalkan Rasul adalah Al-Quran dan hadis. Salah satu bukti cinta kepada Allah dan Rasul, kita mencintai Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita nanti betul-betul dianggap oleh Allah orang-orang yang betul-betul mentadabburi Al-Quran, yang senang dengan Quran, sehingga kita masuk surganya Allah, harapan kita tanpa hisab. Dan lagi, rasa cinta Quran kita ini insya Allah membawa kita kepada kebaikan nanti. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan Amdan Syakura, hamba yang pada bersyukur. Setiap saat apapun yang terjadi, saya yakin-yakinnya bahwa kita baca Quran, kita yakin bahwa itu yang pasti yang terbaik. Mau kita sakit, mau kita malam, mau musibah apapun, kita yakin itu dari Allah semua. Jadi Allah nggak pernah berbuat jelek di kita. Adapun kerusakan diri kita itu karena ulah kita sendiri, bukan karena Allah. Allah berikan pilihan kita. Di saatnya kita sekarang ke depan bersyukur apapun yang terjadi. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada uswatun hasanah kita, role model kita, junjung kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap kelak nanti ketemu beliau di Yaumil Hisab, karena beliau sangat mencintai kita. Beliau selalu mencintai kita. Di akhir hayat beliau, menjelang beliau dipanggil oleh Allah, apa yang diucapkan beliau? Salah satunya adalah ummati, umatku, umatku, umatku. Siapa itu? Kita. Dia ngomong asli zalah aja, tapi ummati, 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 umatku. Dan pada saat beliau dibangkitkan pertama, itu tahu dari berbangkit, bertanya kepada Jibril Muhammad, ya Jibril, hari apa sekarang? Hari berbangkit ya Rasulullah, hari berbangkit ya kekasih Allah. Apa dia ngomong? Istriku mana? Enggak, Pak. Anakku mana? Enggak. Apa pertama ngomongnya? Ummati. Umatku mana Jibril? Kita yang tanya pertama. Nah, wajar sekali kita mencintai beliau, wajar. Nasib kita di tangan kita, beliau memikirkan tas lagi. Wajar kita memikirkan beliau. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pagi ini kita membahas surat Ali Imran ayat ke-113. Kita didampingi oleh Mbak Ayu. Assalamualaikum Mbak Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Di mana Mbak Ayu ini? Sekarang sedang di Padang, Ustaz. Hah? Di Padang? Iya. Kalau dahulu di mana? 2020 masih di Jakarta, Ustaz. Di Padang menetap atau sementara? Oh, baru pindah ke Padang, Ustaz. Dari Bukit Kenapa? Tinggi. Oh, dari Bukit Tinggi. Baru berpindah-pindah akhir-akhir ini, Ustaz. Aslinya Mbak Ayu mana? Aslinya Bukit Tinggi, Ustaz. Oh, Bukit Tinggi bahasanya namanya Ayu ya. Ah iya, banyak yang ngincar orang Jawa, Ustaz. Nah, biasanya orang begini Uni panggilannya kan. Iya, Uni, Ustaz. Aktivitas sehari-hari sekarang Mbak Ayu apa? Ibu Uni rumah tangga. Oh, iya. Ibu rumah tangga, iya, Ustaz. Udah berapa putranya? 2, alhamdulillah, Ustaz. Kapan masuk Al-Sani? Agustus, Ustaz. Yang ngajak siapa? Mama mertua, Ustaz. Siapa tuh? Ibu Siti Maryani. Oh, Bu Siti Maryani. Bukit Tinggi juga ya? Iya. Banyak ya. Mudah-mudahan. Sekarang gimana Bayu sebelum masuk Uni Ayu sebelum masuk Al-Sani? Setelah masuk, sebelumnya pernah belajar tempat lain? Enggak pernah, Ustaz. Cuma waktu SD aja ngaji gitu, Ustaz, biasa. Di MIS, ya. Oh, sebenarnya itu nggak ada lagi kan, hanya di Al-Sani kan? Enggak ada, Ustaz. Iya. Udah siap ya? Ya, insya Allah, Ustaz. Oh ya, silakan Uni Ayu. Waktu dan tempat kami persilakan seluas-luas. Silakan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah menciptakan manusia dengan penciptaan yang sebaik-baiknya, menyempurnakan dengan akal dan membimbingnya dengan menurunkan para utusan pilihannya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada manusia pilihan yang semua sabda dan perilakunya menjadi uswah bagi manusia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Rizal Al-Hasani yang telah menggiring hingga saya
bisa hari ini menguraikan Al-Quran. Tak lupa bantuan dari Bu Nel yang benar-benar sangat-sangat tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata, yang benar-benar ikhlas, dan juga bantuan Pak Joko dan dorongan dan support dari semua teman-teman selama saya belajar. Langsung saja saya akan memulai mengurai dengan membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa'am min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Sadaqallahu azim. Baik, sebelumnya saya akan men-share catatan uraiannya. Mohon izin Ustadz. Silakan Mbak Ayu, Ni Ayu, silakan. Di sini ayat ini saya penggal menjadi 12 penggalan dan 2 kelompok. Penggalan 1 sampai penggalan 6 merupakan kelompok pertama, dan penggalan ke-7 sampai penggalan ke-12 merupakan kelompok kedua. Penggalan 1 yaitu laisu merupakan KKL, pelakunya hum, akar katanya laisa, polanya fa'ala, artinya mereka tidak. Mahmud Yunus halaman 408. Penggalan kedua sawaan merupakan kata benda, akar katanya sawaya, polanya fa'ala, kata bendanya sawaan, akar kata kerjanya fa'ala, akar kata bendanya fa'alun, artinya sama. Mahmud Yunus 186. Penggalan ketiga min, yaitu huruf jar. Penggalan keempat ahlil kitabi merupakan kata benda majemuk yang terdiri dari kata ahli dan al-kitabi. Kata benda majemuk karena bercirikan kata keduanya berakhiran kasrah. Ahli, akar katanya ahala, kata bendanya ahlun, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Artinya di Mahmud Yunus halaman 52, artinya ahli atau keluarga. Al-kitabi, akar katanya kataba, kata bendanya kitabun, polanya fa'ala, pola kata kerjanya fi'alun, artinya kitab. Mahmud Yunus halaman 366. Sehingga ahlil kitabi berarti ahli kitab. Penggalan kelima ummatun merupakan kata benda, bentuknya tunggal, akar katanya amma, kata bendanya ummatun, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'latun, artinya segolongan umat. Mahmud Yunus halaman 48. Penggalan keenam qaimatun merupakan kata benda pelaku aktif yang bercirikan berakhiran tanwin, merupakan ciri kata benda pelaku aktif dengan ciri huruf pertamanya panjang dan huruf keduanya berharakat kasrah. Akar katanya kawama dengan kaidah sia nomor 2, yaitu dalam akar kata huruf wa dan ma di tengah akar kata berubah menjadi alif sehingga kawama menjadi koma. Kata bendanya kaimatun, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilatun,
artinya yang lurus. Mahmud Yunus, halaman 361. Sehingga penggalan pertama bisa saya artikan menjadi mereka tidak sama di antara ahli kitab, ada segolongan umat yang lurus. Selanjutnya masuk ke kelompok kedua, penggalan ketujuh, Yatsluna merupakan KKSAD yang bercirikan berawalan ya dan berakhiran waw sukunna. Pelakunya hum, akar katanya talawa, dengan kaidah sia nomor 7, talawa menjadi tala. Setelah dibuang huruf KKSAD-nya, tinggal 2 huruf dengan pola sukun harkat, dan ditambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn, sehingga talawa menjadi tala. Pola kata kerjanya fa'ala, artinya mereka membaca. Mahmud Yunus, halaman 79. Penggalan ke-8, ayatillahi, merupakan kata benda majemuk yang terdiri dari kata ayati dan Allahi, yang bercirikan harkat dari akhir dari kata keduanya berharkat kasrah. Ayati, akar katanya awaya, kata bendanya ayatun, merupakan kata benda berbentuk jamak, polanya fa'ala, pola kata bendanya fa'latun, artinya ayat-ayat. Mahmud Yunus, halaman 53. Allah adalah Allah. Sehingga ayatillah berarti ayat-ayat Allah. Penggalan ke-9, ana al-laili, merupakan kata benda majemuk yang terdiri dari kata ana dan al-laili. Kata benda majemuk karena memenuhi syarat kata benda majemuk, kata keduanya berakhiran kasrah. Ana, kata kerjanya anaya, kata bendanya anaan, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya af'alun, artinya waktu. Mahmud Yunus, halaman 52. Al-laili, kata bendanya lailun, pola kata bendanya fa'lun, artinya malam. Sehingga anna al-laili berarti di waktu malam. Penggalan ke-10 artinya dan, penggalan ke-11 huruf ganti untuk kata mereka, penggalan ke-12 yasjuduna merupakan KKSAD dengan ciri yang bercirikan berawalan ya dan berakhiran waw sukunna. Pelakunya hum, akar katanya sajadah, polanya fa'ala, artinya sujud. Mahmud Yunus, halaman 163. Jadi, kelompok kedua bisa saya artikan, mereka membaca ayat-ayat Allah di waktu malam dan mereka bersujud. Sehingga arti keseluruhan dari surat Ali Imran ayat 113 ini bisa diartikan, mereka tidak sama di antara ahli kitab, ada segolongan umat yang lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah di waktu malam dan mereka bersujud. Demikian uraian gramatikal Al-Quran untuk surat Ali Imran ayat 113. Alhamdulillah, mantap, mumtaz Mbak Ayu nih. Terima kasih Ustaz. Bisa diapa lagi Mbak Ayu di? Oke. Berapa lama persiapan Mbak Ayu ini? Kurang lebih 2 minggu Ustaz. 2 minggu ya. Nah sekarang Mbak Ayu, kalau baca Quran Mbak Ayu sekarang, sebelum belajar dan setelah belajar apa beda yang terasa? Kalau sekarang itu langsung ada langsung terbayang Ustadz. Jadi kayak kalau dulu kan nunggu arti dulu, atau kalau ini kita udah ada pemahaman sendiri, udah bisa di screening secara, walaupun kita nggak tahu arti perkataannya harus buka rumus, tapi itu secara di screening tuh kayak 50%-nya kita udah punya pemahaman gitu Ustadz. Ya, tinggal nanti vocabnya ya. Iya. Alhamdulillah, memang itu
proses sebuah proses. Kita nggak mungkin baru belajar langsung tahu semuanya. Enggak. Tapi paling tidak gramatikanya kita tahu. Nanti arah ayatnya kemana kita tahu. Insya Allah ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi berkah bagi kita atau menjadi modal bagi kita untuk menghadap Allah. Baik Bapak Ibu, tadi gramatikanya sudah bagus diuraikan oleh Ayu. Saya hanya bicara sedikit konteks aja, nanti akan disambung oleh pasangan di akhir sesi. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa'at. Mereka tidak sama. Kalau saya menjawab, enggak lah, ya, banyak ayat. Tidak sama. Di ayat sebelumnya itu banyak lagi tuh. Di ayat Al-Baqarah juga ada kayak begini ya. Apakah sama? Itu sebenarnya Allah mengatakan enggak sama. Statement tidak sama itu tegas. Kalau nggak sama, orang yang beriman dengan orang yang nggak beriman nggak sama. Orang yang taat dengan yang taat nggak sama. Jadi nggak sama ya. Jadi laisu sawa, mereka tidak sama. Nah, siapa itu? Min ahlil kitab, dari ahli kitab. Siapa ahli kitab? Pasar akan mereka yang lebar dari kitab siapa ini. Nggak sama. Jadi mereka juga ada yang beriman, dan beriman. Karena mereka percaya, karena dalam kitab Taurat mereka ada dituliskan, ada nubuatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahli kitab ummatun qaimat, golongan satu umat yang lurus dia. Jadi dalam Taurat itu mereka pahami dan tidak mereka rubah-rubah. Qaimatun tetap di Taurat yang belum dirubah. Kalau yang lain rubah. Mereka memegang yang belum dirubah. Jadi mereka yasluna ayat kita. Mereka membaca ayat Allah. Mereka membaca, baik di Taurat ada. Apa peribadatan yang ada di Quran, di Taurat, Injil, Al-Quran itu satu mata rantai semua. Tidak ada perubahan. Yang penyempurnaan yang ada. Apa yang disuruh oleh Allah, ibadah wajib pada saat Nabi itu semua dapat sholat. Paling bedanya rakaatnya. Puasa, Nabi Isa juga puasa, Nabi Musa juga puasa. Maka nanti puasa mereka puasanya lebih dulu kalau puasa lebih lama dari kita. Pas berbuka udah nggak ada makan lagi, besok buka lagi sekali sehari. Nah dulu makanya mereka lurus, mereka nggak mau merubah-rubah kitab mereka. Jadi ada sekelompok umat yang ummatun qaimatun. Yasluna, mereka membaca ayat Allah, baik yang dalam Taurat, mereka juga masuk pada saat hidup di zaman Nabi Musa Isa, mereka juga membaca Injil. Lalu pindah ke agama Islam, mereka juga membaca Al-Quran. Maka mereka anal laili, pada waktu malam, yasjuduna, mereka melakukan salat. Sujud itu ada sebuah kata metafor, sujud. Bukan sujud sembarang sujud, tapi sujud untuk salat. Karena dibilang ruku, bagian dari salat kan. Warka'u ma'ar raki'in, ruku dan kau bersama orang ruku. Bukan hanya ruku, tapi bagian dari salat. Sama seperti ini bahasa manusianya, aku sudah lama nggak melihat batang hidungmu. Aku sudah lama nggak dengar suaramu. Ya kan ada gitu kan, tidak melihat batang hidungmu, mendengar suaramu. Sebenarnya yang dimaksud adalah satu batang tubuh. Begitu juga, ya sujudnya mereka sujud, itu adalah satu perbuatan sholat, mulai dari takbir sampai salam. Dikabarkan dengan ya sujuduna, mereka sujud. Bukan sebatas sujud, ya, tapi melakukan perbuatan sholat. Demikian Bapak Ibu semuanya ya. Mudah-mudahan apa yang terjadi pada pagi ini walaupun satu ayat tapi nilainya tinggi di mata Allah. Nah, mudah-mudahan kita selalu istiqomah dengan Quran, kita selalu mencintai Quran. Pagi ini sudah di 143. Memang biasanya hari Ahad agak kurang. Kenapa? Mungkin lagi olahraga. Kita doakan yang olahraga biar sehat badannya, mungkin lagi keliling-keliling. Kita doakan supaya dapat berkah dari Al-Quran. Itulah gunanya kita tetap beristiqomah dengan Al-Quran. Dan sekarang di kelas offline ada kurang lebih 47 orang, semuanya ceria wajahnya, semangat semuanya. Ada satu pun yang mengeluh karena bersama Quran. Sampai bapak-bapak, ibu-ibu ya, Anda saja ada yang belajar offline bulan depan itu saya lihat sudah hampir 25 lebih tuh yang daftar. Jadi bapak-bapak yang berminat bulan depan Februari cepat-cepat mendaftar karena nanti takut nggak kebagian lagi ya. Baik Bapak Ibu semuanya, kalau ada yang salah kami sedang belajar, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan kalau yang benar itu pasti dari Allah SWT, bukan dari kami. Allah yang mengajarkan kita semuanya. Demikian, lebih kurang mohon maaf dan saya kembalikan kepada Bu Saibah sebagai moderator.
Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian uraian Al-Quran, berikut penjelasannya yang disampaikan oleh Ibu Rahmi Wahyuni yang surah Al-Imran ayat 113 dengan lancar, tenang, jelas, dan mumtaz. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapat pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat baik di dunia pun sampai akhirat. Alhamdulillah.